Pernah dengar nggak istilah kalau umur di bawah 21 tahun itu adalah masa tegang terakhir buat tubuh kita? Ya, di fase ini badan kita lagi benar-benar kerja lembur nih buat nyusun tulang, otot, sampai hormon kita. Kalau kita cuek sekarang, urusannya bisa panjang pas kita tua nanti. Kenapa sih harus ribet soal umur di bawah 21 tahun? Nah, jadi gini teman-teman. Ibaratnya nih, kita lagi bangun rumah. Umur 0 sampai 21 tahun itu adalah waktu kita buat ngecor fondasi. Kalau cor-corannya kuat, rumahnya bakalan kokoh sampai puluhan tahun. Nah, secara medis, ini adalah jendela terakhir buat sistem tulang dan hormon kita untuk mencapai puncak performanya. Kalau ada gangguan pertumbuhan di sini dan gak buru-buru diperbaiki, dampaknya bisa jadi permanen nih teman-teman, alias gak bisa diulang lagi. Jadi jangan sampai menyesal kemudian ya. Masalah fisik yang sering seliuran di anak muda. Kadang kita ngerasa sehat-sehat aja nih, padahal ada masalah tersembunyi. Contohnya stunting atau kurang gizi. Ini bukan cuma soal penampilan ya teman-teman, tapi tanda kalau asupan gizi kita selama ini kurang banget nih, sampai pertumbuhan tulang jadi ikut terhambat. Kemudian ada obesitas, gaya hidup sultan tapi mageran. Kebanyakan pesan makanan lewat aplikasi, tinggi gula dan lemak, tapi geraknya cuma dari kasur ke kamar mandi. Nah teman-teman, ini pemicu penyakit gula atau diabetes di usia muda. Lalu ada postur tubuh cemenal. Kebanyakan nunduk saat main HP atau bawa tas keberatan bisa bikin tulang belakang kita bengkok loh. Nah, jadi ini nih yang sering disebut dengan skoliosis atau kifosis. Jadi teman-teman, mumpung umur masih di bawah 21 tahun, ini masih bisa dikoreksi banget ya. Lalu ada anemia. Lemas, letih, lesu. Ini juara bertahan banget nih di kalangan remaja. Kurang zat besi bisa bikin otak lemot mikir dan badan gampang tumbang. Kenapa sih kita bisa kena masalah tersebut? Bukan sulap, bukan sihir. Ini penyebabnya. Yang pertama, genetik. Memang iya ada faktor dari orang tua. Dan kemudian pola makan. Lebih milih seblak, lebih milih ramen daripada makan sayur dan protein hewani dibanding daging atau telur. Lalu ada lingkungan digital. Semakin asik di depan layar, semakin malas kita gerak atau olahraga. Plus kurangnya info kalau sehat itu sebenarnya simple. Lalu solusinya bagaimana sih? The game plan. Tenang, belum terlambat kok. Ini langkah-langkah asuhan kesehatannya. Yang pertama, rajin ukur diri. Jangan cuma nimbang pas mau bikin SIM atau daftar sekolah aja teman-teman. Cek rutin tinggi dan berat badan kalian buat lihat kurvanya normal atau enggak. Kemudian, nutrisi nggak pakai nanti. Pastiin piring makan kalian ada warnanya nih. Ada sayur, buah, dan protein. Nah, buat perempuan, minum tablet tambah darah itu bukan gaya-gayaan ya, tapi kebutuhan biar gak lemas waktu menstruasi. Kemudian, edukasi bareng. Ngobrol sama orang tua ataupun guru di sekolah. Jangan malu buat konsultasi ke bidan atau dokter kalau kalian ngerasa ada hal yang aneh sama pertumbuhan badan kalian. Nah, di sini saya ada baca salah satu kasus nyata di mana kasus ini melibatkan dilema diet. Dan kasus ini terjadi di salah satu SMA di kota besar. Dari hasil pemeriksaan ada sekitar 30% siswi kelas 1 sampai 3 yang kadar hemoglobinnya di bawah standar alias terkena anemia. Buktinya apa? Buktinya dapat terlihat dari fisik. Wajah mereka sering kelihatan pucat, ujung kuku putih, dan sering banget izin ke UKS karena pusing waktu upacara. Lalu dari segi akademik, konsentrasi belajar mereka menurun karena suplai oksigen ke otak berkurang gara-gara kurangnya darah. Dan dari segi pertumbuhan, pas diukur tinggi badannya, mereka yang anemia ini rata-rata punya tinggi di bawah kurva pertumbuhan normal teman-teman sebayanya. Tulang mereka nggak dapat nutrisi yang cukup buat memanjang. Kenapa hal ini terjadi? Setelah ditanya dan dianalisa, ternyata banyak sekali yang sengaja skip sarapan dan ngurangin makan nasi secara ekstrim. Alasannya apa?
Dan ternyata alasannya adalah pengen punya badan thin atau kurus banget biar mirip standar kecantikan di media sosial. Mereka cuma makan cemilan rendah kalori tapi nol nutrisi. Akhirnya cadangan zat besi di tubuh ludes. Solusi dan langkah nyata. Sebagai tenaga kesehatan dan intervensi bidan masuk ke sekolah buat ngasih tahu kalau cantik itu harus sehat. Mereka dikasih suplementasi tablet tambah darah atau TTD yang wajib diminum bareng-bareng di kelas seminggu sekali. Kemudian dapat mengubah pola kantin. Sekolah bekerja sama kantin buat nyediain menu yang lebih real food seperti nasi campur ataupun soto daripada cuma gorengan dan minuman saset. Lalu konseling gizi. Guru olahraga dan bidan kasih edukasi kalau badan bagus itu solusinya ya olahraga dan protein, bukan gak makan sama sekali. Biar sebelum ketuk palu di umur 21 tahun, cadangan nutrisi dan zat besi di tubuh udah penuh. Jadi pas nanti kerja atau berkeluarga, badannya udah kuat dan gak gampang sakit-sakitan. Nah, jadi gimana teman-teman? Ternyata penting banget kan jaga badan di masa muda. Jangan sampai demi gaya-gayaan sebentar, kita ngerusak kesehatan jangka panjang. Jadi, itulah tadi kasus yang saya sebutkan. Saya Jana Rania Nazwa, pamit undur diri. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.